Rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa belajar bersama, sehingga Masya Allah untuk daerah Surabaya dan sekitarnya bisa menampung banyak sekali dai yang datang dari luar. Padahal dulu ada dua orang nabi yang datang di sebuah kampung, tapi salah satu warga nggak ada satupun yang mau menerimanya. Nggak ada satupun warga yang mau menerimanya. Siapa itu? Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abau ayyudayyifuhuma. Berangkatlah mereka sampai ketika mereka masuk di sebuah daerah tertentu. Istat'ama, mereka minta minum, minta makan, minta untuk dijamu. Fa'abau ayyudayyifuhuma, tapi mereka semuanya tidak mau untuk menjamu dua nabi ini. Suasana berbeda dengan kondisi Surabaya. Yang datang bukan nabi, hanyalah muslim biasa yang ingin bersama-sama untuk belajar dengan muslim yang lain, tapi Anda bisa mendistribusikan dengan sangat bagus. Surabaya, Sidoarjo, Malang, Gresik. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin menambah keberkahan dalam aktivitas belajar yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, suatu pagi Nabi SAW mengumumkan kepada para sahabat, sebelum beliau melakukan penaklukan daerah Khaybar, beliau umumkan di tengah para sahabat, la'utiyanna hadhir rayah ghadan ila rajulin yuhibbullaha wa rasulah. Bendera untuk keberangkatan pasukan menuju Khaybar besok akan aku serahkan kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Fabatan nasu yakhudunahu. Akhirnya di malam harinya banyak orang yang memperbincangkan hal ini. Mereka berharap merekalah yang nanti akan diberi oleh Nabi SAW bendera untuk menggiring pasukan menuju Khaybar. Karena metode perang di masa silam, bahwa perang itu arah pasukan mengikuti apa jemaah? Pembawa bendera. Keesokan harinya seluruh sahabat sudah siap berkumpul untuk menerima titah dari Nabi SAW dalam rangka menerima bendera itu. Namun ternyata orang yang dicari Nabi SAW gak ada. Yang beliau cari adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di mana Ali? Kok enggak ada? Faqila lahu, maka ada yang menjawab kepada beliau, innahu yashtaki ainaihi ya Rasulullah. Beliau sedang sakit matanya ya Rasulullah. Datangkan dia ke sini. Akhirnya Ali didatangkan ke sana menghadap Nabi SAW, kemudian matanya diludahi dan langsung sembuh. Saya yakin ludah Anda tidak semujarab ludah Nabi SAW. Maka saya mohon izin barangkali dalam kesempatan ini qadarullah, karena mata kiri saya sedang sakit, jadi mungkin nanti saya menyampaikan kajian kadang merem, kadang melek, nggak apa-apa ya Pak? Qadarullah, yang kiri kalau dipakai melek lama-lama sedikit sakit. Baik, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan belajar salah satu di antara penyakit yang menyebabkan amal seorang hamba itu menjadi berkurang kualitasnya.
Karena ketika kita beribadah kepada Allah, Allah hanya menghendaki ibadah yang kita lakukan harus dalam kondisi thayyib. Sebagaimana dalam kaidah umum yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Oleh karena itu setiap perbuatan yang dilakukan oleh hamba dan di sana bercampur dengan aneka kotoran, baik kotoran lahiriah maupun kotoran batin. Ibadah yang bercampur dengan kotoran lahiriah contohnya apa, Pak? Ibadah yang terlalu banyak tambahannya, yang seharusnya diajarkan hanya sampai gerakan 1, 2, 3, dia nambahi dengan gerakan 4, 5, 6. Yang tambahan itu bukan semakin memperindah, tapi justru semakin ngerusak. Sebab kita tahu yang namanya syariat Allah itu dalam kondisi sempurna. Ketika Nabi SAW wafat, syariat ini telah sempurna. Sebagaimana yang Allah firmankan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari telah aku sempurnakan agama kalian. Sesuatu yang telah sempurna kalau dia ditambahi makin bagus atau makin jelek? Makin jelek. Ini meja punya kaki di bawah itu sempurna. Sebentar Pak, tak tambahi siji. Diteleh dhuwur siji sikile. Makin bagus atau makin jelek? Makin jelek. Apabila buatan manusia kita bisa nilai sudah sempurna dan ketika ditambahi itu bukan memperbagus, apalagi dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang nambah-nambahi aneka kegiatan ibadah, yang nambah-nambahi syariat Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya adalah dalam masalah akidah, itu bukan semakin menyempurnakan tapi semakin memperburuk suasana. Alhamdulillah kaum muslimin ahlu sunnah paling perhatian dalam masalah ini, sehingga mereka selalu berprinsip bahwa Islam kita adalah Islam puritan. Islam puritan itu apa, Pak? Yang selalu mengedepankan kemurnian, sehingga yang kita laksanakan itu ingin sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ada pada diri beliau itulah yang terbaik. Nambahi agama ini dalam syariat kita adalah tindakan yang menyalahi wewenang. Selanjutnya hadirin bahkan Allah, ada juga kotoran batin. Dan kotoran batin ini bisa jadi lebih berbahaya dibandingkan dengan kotoran fisik. Karena kotoran batin ini kadang pelakunya nggak sadar. Meskipun juga kadang kotoran fisik pelakunya juga nggak sadar. Tapi kotoran batin ini lebih susah untuk ditinggalkan, sebab ini bisa menyusup kepada siapapun, sampai pun kepada orang yang selalu berpegang kepada sunnah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan, innama akhsha alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Wa ma huwa ya Rasulullah? Lalu apa yang dimaksud dengan syirik kecil itu ya Rasulullah? Qala, beliau mengatakan apa? Ar-riya, syirik kecil itu adalah riya. Orang pingin mendapatkan pujian, pingin pamer dengan amalan yang dia lakukan. Makanya Bapak Ibu yang kami hormati, kondisi mereka yang tampil di depan itu ujiannya berat. Dan ujian yang paling berat adalah ketika dia berada di depan banyak orang, diperhatikan banyak orang, potensi untuk riya jauh lebih besar dibandingkan amal yang tidak kelihatan. Sebab para ulama mengatakan, dilihat dari penyebarannya, amal itu ada dua. Ada amal yang disebut dengan amal muta'addi, dan ada amal yang disebut dengan amal qasir. Apa itu amal muta'addi?
Amal muta'addi adalah amal yang pengaruhnya bisa dirasakan secara langsung oleh orang lain. Seperti mengajar, berinfak, bayar zakat, Anda melakukan aktivitas sosial, dan seterusnya. Potensi untuk mendapatkan pujian dari orang lain besar atau kecil ini, Pak? Besar. Kenapa? Karena manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh orang lain. Yang kedua, di sana ada amal qasir. Apa itu amal qasir? Amal qasir adalah amal yang manfaatnya hanya dirasakan langsung oleh pribadi pelakunya. Orang lain tidak bisa mendapatkan manfaatnya. Contohnya salat, puasa, Anda membaca Quran, berzikir, dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau ada orang yang dia berhasil ikhlas dalam amal muta'addi, bisa dipastikan orang ini insya Allah akan ikhlas dalam amal qasir. Karena ikhlas dalam amal qasir itu lebih ringan ujiannya dibandingkan ikhlas dalam amal muta'addi. Makanya jamaah, perjuangan ketika orang berada di depan, mengajar atau melakukan aktivitas sosial, dia diuji oleh Allah sejauh mana dia bisa ikhlas. Semakin bisa menahan diri dan bersabar terhadap aneka ujian ini, untuk amal yang sifatnya qasir, insya Allah dia lebih ikhlas. Baik. Tapi Pak, biasanya mereka yang sudah kenal dengan prinsip ikhlas, amal qasir dia bisa untuk ikhlas. Alhamdulillah teman-teman ahlu sunnah yang sudah belajar tauhid lama, itu bukan tipe orang yang suka pamer amal. Sehingga kalau dia beramal biasanya nggak diceritakan sama orang lain. Cuman mohon maaf, ada satu penyakit yang bisa jadi lebih berbahaya dibandingkan riya. Apa itu? Ujub ketika beramal. Bagaimana bentuk ujub ketika beramal? Jiwa manusia ketika dia beramal, dia akan berusaha untuk mencari apa yang kira-kira bisa bermanfaat untuknya. Sebab jiwa itu kalau diajak ikhlas 100%, rasanya berat sekali. Karena orang yang ikhlas itu tidak mendapatkan manfaat apapun untuk dirinya. Maka hamba yang ikhlas, dia ketika beramal, dia lepaskan itu amal, dan dia sama sekali tidak mendapatkan manfaat apapun ketika di dunia. Pada posisi ketika tidak ada satupun orang yang memujinya, maka bisa jadi dirinya memuji dirinya sendiri. Orang yang riya itu mencari pujian dari orang lain, sementara orang yang ujub dia memuji dirinya sendiri. Mungkin Anda di antara Bapak Ibu yang tadi malam qiyamul lail tidak dilihat oleh siapapun, dan Anda tidak bercerita kepada siapapun. Anda lakukan itu sendirian, bisa jadi keluarga Anda juga nggak tahu, dan Anda menangis tapi tidak ada satupun orang yang tahu. Di pagi hari Anda tidak bercerita kepada siapapun, dan Anda rahasiakan amal itu kepada siapapun. Tapi ingat, terkadang jiwa ini berontak, lalu dia ingin mendapatkan pujian. Akhirnya siapa yang diminta untuk memberikan pujian? Dirinya sendiri minta untuk dipuji oleh dia sendiri. Maka dalam posisi itu kemudian muncul dalam perasaannya, kau memang hebat, kau ini orang yang ikhlas, kau tidak bercerita kepada siapapun, amalmu tidak riya, kau ketika beramal sendirian tidak ada satupun orang yang tahu. Sehingga dia memuji dirinya sendiri, menyebabkan dia merasa bangga dengan apa yang dia lakukan. Dan dengan itu dia merasa bahwasanya saya telah berjasa bagi Islam. La haula wala quwata illa billah. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman azali peristiwa ini telah terjadi. Zaman azali pada waktu kapan, Pak? Sebelum Allah menciptakan Adam alaihissalam. Pada waktu Allah menciptakan Adam, sebelumnya Allah menyampaikan kepada siapa? Allah menyampaikan kepada siapa? Para malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Maka para malaikat, mereka bukan protes. Karena para malaikat adalah orang yang sangat taat dengan semua perintah Allah, apalagi dalam masalah ketetapan takdir. Namun malaikat menyampaikan pertimbangan. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mereka mengatakan, apakah engkau akan menciptakan makhluk di muka bumi may yufsidu fiha, yang nanti akan berbuat kerusakan alias berbuat maksiat, wa yasfikud dima, dan isinya cuman perang, mereka saling menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan kami mensucikan engkau ya Allah dan selalu mengkuduskan dirimu. Apa jawab Allah Ta'ala? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, aku lebih tahu terhadap apa yang kalian tidak tahu. Apa sih yang menjadi rahasia Allah, yang dirahasiakan oleh Allah di situ, sehingga ketika malaikat memberikan pertimbangan, nanti makhluk ini akan banyak berbuat kerusakan. Lalu Allah mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu terhadap apa yang kalian tidak tahu. Sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Adam tercipta, lalu semuanya diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Iblis tidak mau sujud. Iblis tidak mau sujud, kenapa? Ketahuan bahwa posisi iblis ketika tidak mau sujud karena dia menyimpan ujub dengan ibadahnya. Iblis sebelum tercipta Adam, dia adalah makhluk yang rajin ibadah. Saking rajinnya ibadah iblis ini, sampai akhirnya dia berkumpul bersama para malaikat. Sehingga dia tidak tinggal bersama jin yang lain, tapi dia berada di posisi kumpul bersama para malaikat. Itulah kondisi iblis. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui iblis yang rajin ibadah ini menyimpan penyakit batin yang sangat jelek, dan penyakit itu besar. Tidak akan nampak kalau kemudian tidak ada ujian. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menampakkan penyakit iblis ini? Cara Allah menampakkan penyakit iblis ini adalah dengan Allah ciptakan makhluk satu lagi yang bernama Adam. Selesai Allah menciptakan Adam, dan Adam diberi ilmu oleh Allah yang tidak dimiliki oleh malaikat dan iblis. Maka karena dia lebih berilmu, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka semuanya, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika kami perintahkan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Mereka semua pun bersujud kecuali iblis. Aba wastakbar, dia tidak mau sujud dan bersikap sombong. Ada banyak orang yang memberikan beberapa teori berkaitan dengan kenapa iblis itu tidak mau sujud. Ada yang bilang, Pak, itu yang diperintahkan kan malaikat, dan iblis kan bukan bagian dari malaikat, makanya dia nggak mau sujud. Sebab perintahnya wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ingatlah ketika kami perintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Iblis bukan bagian dari malaikat. Ini teori yang pertama. Ada juga mereka yang memberikan teori iblis tidak mau sujud kepada Adam karena dia ingin menjaga tauhid, sehingga dia tidak mau untuk meletakkan dahinya bersujud di depan siapapun kecuali kepada Allah. Maka iblis adalah ahli tauhid. Dan aneka teori-teori yang lain. Baik, sekarang coba kita perhatikan Bapak Ibu. Kalau kita lihat dalam ayat yang tadi kita baca, Allah perintahkan kepada para malaikat untuk bersujud, tapi iblis tidak mau sujud. Menurut Anda, jika ada kalimat pengecualian
Di situ syaratnya apakah yang dikecualikan harus sejenis dengan apa yang terkecualikan. Contohnya kayak gini, Pak. Semua siswa hadir kecuali Budi. Berarti Budi itu siswa atau bukan? Siswa atau bukan? Siswa. Kalau saya membuat kalimat yang kedua, semua siswa hadir kecuali Pak Guru. Kalimat ini salah atau benar, Pak? Saya ulang ya. Semua siswa hadir kecuali Pak Guru. Kalimat ini salah atau benar? Salah. Kenapa? Karena Pak Guru bukan siswa. Anda mungkin akan mengatakan kalimat ini salah karena Pak Guru bukan siswa. Baik. Semua orang sholat kecuali kambing. Salah atau benar? Salah. Kenapa? Karena kambing bukan manusia. Baik. Terus bagaimana dengan kalimat? Semua malaikat sujud kecuali iblis. Kalimat ini salah atau benar? Salah. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Kalimat ini salah atau benar? Benar. Berarti apakah konsekuensinya iblis itu bagian dari malaikat? Ya? Iya atau bukan? Iya. Berarti iblis itu bukan jin tapi malaikat. Setuju? Tidak. Terus iblis itu apa? Jin. Iblis adalah jin. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Ada di surat Al-Kahfi. Sehingga iblis secara fisik dia makhluk yang satu golongan dengan jin, bukan malaikat. Terus bagaimana dengan firman Allah Ta'ala, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Semua malaikat bersujud kecuali iblis. Apakah berarti bahasanya iblis itu bagian dari malaikat? Ada yang mengatakan tidak. Karena di surat Al-Kahfi Allah tegaskan iblis adalah dari golongan jin. Dan ada sebagian orang yang mengatakan iblis itu dari golongan malaikat dengan alasan bahwa dalam kalimat istisna, kalimat pengecualian, maka antara yang dikecualikan dengan yang terkecualikan harus sejenis. Baik, tapi alasan ini tidak benar. Penjelasannya demikian. Dalam bahasa Arab, kalimat pengecualian yang disebut dengan kalimat istisna itu ada dua. Ada istisna muttasil dan ada istisna munfasil. Istisna yang muttasil adalah istisna di mana kalimat pengecualian yang muttasil adalah kalimat pengecualian yang nyambung, di mana antara yang dikecualikan dengan yang terkecualikan sejenis. Contohnya tadi, semua siswa hadir kecuali Budi, berarti Budi adalah siswa. Sejenis dengan yang pertama. Yang kedua, istisna munfasil. Apa itu istisna munfasil? Istisna munfasil adalah pengecualian di mana antara yang dikecualikan dengan yang terkecualikan tidak sejenis. Nah, dalam bahasa Arab istisna munfasil itu diterjemahkan dengan walakin. Artinya apa walakin? Akan tetapi. Akan tetapi. Sehingga kalau kita mau menerjemahkan dengan kaidah ini, semua malaikat sujud illa iblis, maka illa di sini diterjemahkan dengan akan tetapi. Semua malaikat sujud akan tetapi iblis tidak mau sujud. Semua siswa hadir akan tetapi Pak Guru tidak hadir. Itu yang dimaksud dengan istisna apa? Munfasil. Sehingga dalam istisna munfasil adanya perbedaan antara yang dikecualikan dengan yang terkecualikan enggak masalah. Sebab kata kecuali di situ diterjemahkan dengan akan tetapi. Baik, kita lanjutkan di sini. Pada saat Allah Subhanahu wa taala menyuruh iblis untuk sujud kepada Adam, iblis enggak mau sujud. Malaikat sujud tapi iblis enggak mau sujud. Disitulah Allah membongkar
selama ini iblis yang demikian rajin ibadah, ternyata dia merasa angkuh dengan kehebatan ibadahnya, merasa sombong dengan kehebatan ibadahnya, bukan karena ada yang memuji, bukan karena riya, tapi karena ujub yang tersimpan dalam hatinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis, seperti yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah bertanya kepada iblis, apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Qala, iblis mengatakan, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Itulah yang dimaksud dengan bibit penyakit ujub, jamaah. Orang yang rajin ibadah, dengan ibadah yang dia lakukan, dia merasa lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang yang lain. Sehingga bisa jadi ada orang yang malam harinya dia tahajud, gak ada satupun orang yang lihat. Dia nangis ketika tahajud, dia ikhlas pada saat tahajud, dalam arti tidak ada satupun orang yang dia ceritai tahajud itu. Begitu dia masuk masjid pertama kali ketika sholat subuh, dia merasa dirinya lebih tinggi dibandingkan seluruh isi masjid. Dan ujub itu mungkin muncul pada diri siapapun yang sedang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat iblis dia diperintahkan oleh Allah untuk bersujud dan dia tidak mau sujud, qala, dia beralasan, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Lalu dia menyebutkan salah satu alasan kenapa dia merasa lebih baik. Ya Allah, kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Maka secara asal penciptaan aku lebih mulia dibandingkan Adam. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sabirin. Maka Allah pun mengusir iblis, silakan kamu keluar dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha, karena kamu tidak boleh untuk bersikap sombong di surga. Sebab surga itu tidak boleh dihuni oleh mereka yang masih punya sifat sombong. Sehingga waktu iblis bersikap sombong langsung diusir oleh Allah. Allah berfirman di ayat yang lain, tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah negeri akhirat yang penuh dengan kenikmatan. Naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi, kami jadikan untuk hamba Allah, untuk hambaku yang mereka tidak menghendaki sifat sombong di muka bumi, wala fasada, dan tidak menghendaki perbuatan kerusakan alias perbuatan maksiat. Sehingga di surga orang yang sombong tidak diizinkan untuk masuk. Baik. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa lihat alasan iblis kenapa dia enggak mau sujud kepada Adam. Kenapa, Pak? Dia merasa lebih baik daripada Adam dan dia merasa lebih tinggi statusnya disebabkan karena asal penciptaannya lebih tinggi dibandingkan asal penciptaan Adam. Terbongkarlah ternyata ibadah iblis yang selama ini dia lakukan. Mungkin bertahun-tahun, wallahu alam, tidak ada satupun yang tahu berapa lama iblis beribadah bersama para malaikat. Yang demikian rajin dia beribadah, ternyata itu semuanya diiringi dengan penyakit yang besar, yaitu penyakit ujub, dan terbongkar ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam. Di sini penyakit ujub bisa kelihatan. Dan orang yang punya penyakit ujub juga akan kelihatan dalam aktivitas dia yang lain. Sehingga sebagai contoh, ada orang yang dia sedang berpuasa. Lalu suatu ketika pada saat dia di kantor atau mungkin di tempat kerja, dia disikapi enggak baik oleh orang lain. Misalnya, seharusnya waktu antrian dia dapat nomor di depan, tapi diserobot oleh orang lain. Perasaan dalam dirinya muncul, dia enggak tahu kalau saya sedang puasa. Batin dia
muncul. Dia nggak tahu kalau saya sedang puasa. Atau bisa jadi ketika ada orang yang berkata kasar sama kita, lalu tiba-tiba batin kita komentar. Dia nggak tahu kalau tadi malam saya itu tahajud. Jadi keluar seperti itu kapan, Pak? Saat ada ujian yang mengenai diri kita. Kita terkadang merasa melakukan pembelaan diri kita pada waktu ada orang yang bersikap kurang sopan kepada kita, atau bertindak dolem kepada kita, atau misalnya kita kurang dihormati sama orang lain. Saat masuk masjid kok nggak ada yang menyapa saya ya. Mungkin mereka memang nggak tahu kalau saya tadi malam sedang nangis tahajud kepada Allah. Bisa jadi muncul seperti itu. Dan itulah kondisi ujub yang sedang terbongkar. Maka Anda bisa ngukur sekarang ya. Kapan orang mengalami penyakit ujub, Pak? Di saat dia ingin mendapatkan jatah dari ketaatan yang dia lakukan dengan cara dia memuji dirinya sendiri. Dan banyak orang yang terkena penyakit seperti ini. Maka ada sebagian ungkapan, ar-riya'u syirkun bil ghair wal ujbu syirkun bin nafsi. Riya itu syirik dengan orang lain. Sedangkan ujub syirik dengan dirinya sendiri. Sehingga sama-sama dia mengotori ibadahnya. Sama-sama ibadahnya tidak murni untuk Allah. Namun bedanya sasaran kesyirikannya beda. Kalau riya itu mengharapkan pujian dari orang lain. Kalau ujub dia memuji dirinya sendiri. Tayyib. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ujub yang dimiliki oleh manusia itu beragam. Intinya adalah dia merasa hebat dengan kelebihan yang dia miliki. Ada yang merasa ujub dengan hartanya. Ada yang merasa ujub dengan jabatannya. Ada yang merasa ujub dengan status sosialnya. Ada yang merasa ujub dengan ilmunya. Ada yang merasa ujub dengan nasabnya. Semua orang punya potensi ujub yang beragam. Kadang ya, ada orang yang dia sudah hafal surat Al-Baqarah atau hafal beberapa juz dari Al-Quran. Kemudian dia masuk masjid, lalu di antara jamaah, karena tidak ada imam rotib, mereka saling mempersilahkan, silahkan. Tapi dia tidak dipersilahkan. Mungkin karena penampilannya, mosok wong koyo ngene kok duwe hafalan Quran. Akhirnya tidak dipersilahkan. Yang dipersilahkan mungkin yang penampilannya rapi, yang pakai jubah. Berhubung dia nggak pakai jubah, cuman pakai celana, pakai baju yang biasa, akhirnya tidak dipersilahkan. Batin dia, sakjane aku yang duwe hafalan Quran, bacaan Quranku bagus, tapi kok nggak dikongkon dadi imam. Sehingga dia merasa punya kelebihan, punya keunggulan, dan itu bagian dari bibit penyakit ujub. Ada orang yang dia disikapi biasa saja, padahal sebenarnya dia ini pejabat. Akhirnya pada waktu masuk masjid nggak ada orang yang memuliakan dia. Mungkin dalam hatinya dia komentar, oh ini gak ngerti, aku anggota DPR. Dia ujub dengan apa? Dengan jabatannya. Bisa juga ujub dengan status sosialnya, bisa juga ujub dengan A, dengan B, dengan C, dan seterusnya. Semua orang punya potensi ujub dengan kelebihan yang dimiliki oleh dia. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, dalam peristiwa ketika para sahabat Nabi SAW berangkat menuju Hunain, dan peristiwa perang Hunain itu pasca perang apa? Peristiwa perang Hunain terjadi setelah perang apa? Fathu Mekah. Setelah Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, dan beliau ketika menaklukkan kota Mekah itu tidak dilakukan sebagaimana peperangan pada umumnya, tapi beliau lakukan dengan cara yang lebih damai. Diumumkan, siapa yang masuk masjid dia aman, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman, siapa yang masuk rumahnya sendiri-sendiri dia aman.
Maka banyak orang yang masuk ke Masjid Al-Haram, banyak orang yang masuk rumah Abu Sufyan, dan banyak di antara mereka yang masuk ke rumahnya sendiri-sendiri. Sehingga kota Mekah yang ketika itu dalam posisi diserang oleh kaum muslimin, semua penduduknya mengamankan diri mereka sendiri-sendiri. Mekah tertaklukkan tanpa melalui kontak senjata. Dari sinilah banyak kemudian penduduk Mekah yang menyatakan masuk Islam, dan mereka kemudian menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumlah itu bersama dengan kaum muslimin yang datang dari Madinah menuju Mekah, diikuti oleh beberapa suku di kanan kiri Madinah yang ikut bergabung bersama pasukan kaum muslimin. Mereka semuanya berangkat menuju Hunain. Di saat mereka semuanya berangkat menuju Hunain, beberapa di antara para sahabat merasa ujub dengan jumlahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 25, "Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin." Sungguh Allah telah banyak memberikan pertolongan kepada mereka, kepada kalian. Sungguh Allah telah banyak memberikan pertolongan kepada kalian fi mawatin katsiratin, dalam berbagai kesempatan ketika kalian berperang. Padahal ketika itu jumlah pasukan kaum muslimin rata-rata lebih sedikit dibandingkan dengan pasukan musyrikin. Perang Badar 1:3. Perang Uhud, berapa perang Uhud? Kaum muslimin berapa jumlahnya? 1000. Tapi yang 300 membelot dan balik arah bersama dengan orang-orang munafikin yang lain, sehingga tinggal 700. Pasukan musyrik berapa? 3000. Demikian pula peperangan yang lain, rata-rata kaum muslimin jumlahnya jauh lebih sedikit. Maka pada waktu perang Hunain jumlah mereka merasa sangat banyak. Sebagian di antara mereka merasa ujub dengan jumlahnya, sehingga Allah katakan, wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Dan ingatlah pada hari peristiwa perang Hunain, ketika sebagian di antara kalian merasa ujub dengan jumlah kalian. Falam tughni ankum syai'an. Ternyata itu sama sekali tidak memberikan kebaikan bagi kalian. Sehingga sebagian sahabat punya perasaan, dulu pasukan kita sedikit menang, ini pasukan kita banyak, apalagi pasti menang. Pasukan sedikit saja menang, apalagi jumlah pasukan lebih banyak. Namun apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma wallaitum mudbirin. Ternyata kalian mengalami kekalahan sehingga bumi itu terasa sempit sampai kalian mundur. Sehingga pada waktu peristiwa perang Hunain, awal mulanya kaum muslimin kalah, mereka sampai mundur. Lalu disemangati lagi oleh Nabi SAW dengan memanfaatkan Abbas, karena Abbas itu punya kelebihan apa? Wa kana sayyitan, beliau itu suaranya lantang. Diceritakan di kota Mekah itu kan banyak bukit, Pak ya. Bukit, nanti sebelahnya ada bukit lagi, sebelahnya ada bukit lagi. Abbas itu berada di bukit A. Dia melihat kambingnya sedang dikembalakan oleh karyawannya di bukit B. Abbas ketika mengirim pesan dari bukit A ke bukit B, itu tidak kemudian turun dari bukit A naik ke bukit B, tidak. Tapi beliau berdiri di puncak bukit B, langsung bengok teriak sampai di bukit A. Dan itu cara orang masa silam dalam berkomunikasi. Sehingga dari tower 1 ke tower 2 itu enggak turun pakai lift kemudian naik lagi ke tower yang berikutnya, tidak. Tapi langsung teriak dari bukit kanan ke bukit kiri sampai itu suara. Dan itu kelebihan suaranya Abbas bin Abdul Muttalib, wa kana sayyitan, beliau ini orang yang suaranya lantang.
Maka Nabi SAW memanfaatkan Abbas. Wahai Abbas, kumpulkan kaum muslimin, teriakkan kepada kaum muslimin, nabimu ada di sini. Satukan kekuatan. Kemudian Abbas teriak. Karena beliau punya kelebihan suaranya yang lantang. Tayyib. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kekalahan terjadi pada kaum muslimin ketika Allah tidak memberikan pertolongan kepada mereka. Dan itu disebabkan karena penyakit ujub. Sebagian ulama mengatakan bahwa kaum muslimin ketika itu jumlahnya sekitar 12.000 pasukan. Sehingga mereka merasa mereka akan sanggup untuk melawan orang-orang Hunain karena jumlahnya mereka sangat banyak. Namun kenyataannya mereka kalah karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongan. Kenapa Allah tidak ngasih pertolongan? Ja'far mengatakan sebagaimana dikutip dalam tafsir As-Salmi, istijlabun nusri fi syai'in wahid. Kunci untuk bisa mendapatkan pertolongan Allah itu satu. Apa itu? Az-zullu wal iftiqar wal ajz. Merasa rendah dan merasa butuh kepada Allah. Kunci untuk bisa mendapatkan pertolongan Allah adalah merasa rendah dan merasa butuh di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Wa hululul khidlan bi syai'in wahid. Dan penyebab orang tidak ditolong oleh Allah itu cuma satu. Wa huwal ujbu, yaitu ujub. Masya Allah. Karena itu jamaah, kita sedang beribadah kepada Allah. Yang kita lakukan hakikatnya adalah berjuang melawan hawa nafsu dan melawan setan. Karena bentuk ibadah kepada Allah itu beragam. Intinya mengamalkan perintah, menjauhi larangan. Dalam mengamalkan perintah dan menjauhi larangan, godaan manusia ada dua. Ada godaan internal dan ada godaan eksternal. Internal adalah godaan nafsu dia, dan eksternal adalah godaan dari setan. Bisa jadi Pak, hanya dengan hawa nafsu dia sudah kalah, sehingga setan tidak ikut campur dalam menggoda orang ini, tapi dia berbuat maksiat. Kok bisa Mas? Contohnya seperti bulan Ramadan, yang kata Nabi SAW, idza jaa Ramadan sufidati syayatin. Ketika Ramadan itu tiba, maka setan-setan dibelenggu. Nyatanya ketika bulan Ramadan di Surabaya ada maksiat enggak Pak? Hah? Ada. Baik. Lalu kenapa ketika setan sudah dibelenggu masih ada perbuatan maksiat? Karena bisa jadi dia kalah dengan hawa nafsunya sendiri. Allah bercerita peristiwa pembunuhan yang pertama kali di muka bumi terjadi antara siapa dengan siapa? Banyak mengatakan Qabil membunuh Habil. Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa ketika anak Adam yang diterima kurbannya, fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar, yang satu diterima sementara yang satunya tidak diterima. Maka yang tidak diterima ini mengatakan la'aqtulannak, aku akan membunuhmu. Kemudian dinasihati sama yang kurbannya diterima. Qala la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Kalau kamu mau mencoba membunuhku, aku tidak akan membalas untuk membunuhmu, karena aku takut kepada Allah Rabbul Alamin. Sehingga takutlah kamu kepada Allah sebagaimana aku takut kepada Allah. Jangan kita saling membunuh. Lalu Allah katakan, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu. Maka dia mentaati dirinya sendiri, mentaati jiwanya, nafsunya, akhirnya dia membunuh saudaranya. Para ulama mengatakan dalam ayat ini, ketika Allah menyebutkan pembunuhan anak Adam pertama kepada anak Adam kedua, Allah tidak menyebutkan peran setan di sana. Padahal ketika Allah menyebutkan tentang Adam yang mendekati pohon larangan, itu Allah sebutkan peran setan.
Fawaswasa 'alaiha syaitan, setan memberikan waswas kepada mereka, Adam dan Hawa. Tapi ketika Allah bercerita tentang pembunuhan anak Adam pertama kepada anak Adam yang kedua, Allah katakan fatawwa'at lahu nafsuhu, dia mentaati dorongan jiwanya, dorongan nafsunya untuk membunuh saudaranya. Faqatalahu, akhirnya berhasil membunuhnya. Sehingga ini contoh bahwa terkadang manusia itu kalah dengan apa, Pak? Dengan hawa nafsu. Makanya tidak semua perbuatan maksiat setan perlu disalahkan, Pak. Bisa jadi orangnya itu memang sendiri senang maksiat, sehingga mungkin tidak perlu melibatkan setan dalam menggoda, dia sendiri sudah otomatis berbuat maksiat. Karena nafsunya lebih besar dibandingkan nuraninya, dia kalah dengan hawa nafsunya. Tayyib. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang dia ingin mendapatkan pertolongan Allah ketika dia melawan hawa nafsu, ketika dia ingin beribadah kepada Allah, kuncinya satu, adzull wal iftiqar, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu, kita meniti sunnah, menunaikan aneka kewajiban, meninggalkan larangan, itu perjuangan bukan? Perjuangan. Apa lawannya? Hawa nafsu dan godaan setan. Kuncinya apa, Pak? Biar saya berhasil untuk bisa melaksanakan itu. Kuncinya adzull wal iftiqar ilallah. Anda merasa butuh dan merasa ingin mendapatkan pertolongan dari Allah. Itulah kunci keberhasilan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di antara orang-orang yang mendapatkan jaminan surga adalah mereka yang punya sifat al-ikhbad. Yang punya sifat al-ikhbad. Seperti apa, Pak, sifat al-ikhbad? Coba saya cantumkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa basyiril mukhbitin." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang melakukan ikhbad. Ini ada di surat Al-Hajj ayat 34. Wa basyiril mukhbitin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang melakukan ikhbad. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapakah orang yang ikhbad itu? Mereka adalah orang yang ketika nama Allah disebut, wajilat qulubuhum, hati mereka tersentuh. Was-sabirina 'ala ma asabahum, dan mereka bersabar terhadap musibah yang mereka dapatkan. Wal muqimis shalah, mereka menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka berinfak dengan apa yang kami rizkikan kepada mereka. Ini karakter orang yang ikhbad. Apa yang dimaksud dengan ikhbad? Ibnu Qayyim punya buku 3 jilid. Judulnya Madarijus Salikin fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tafsir untuk firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jadi buku 3 jilid. Dalam buku ini beliau menyebutkan tingkatan-tingkatan manusia yang beribadah kepada Allah. Makanya disebut Madarij As-Salikin, tingkatan-tingkatan orang yang sedang melakukan perjalanan menuju Allah. Di antara tingkatan itu kata beliau, wa min manaziri iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di antara tingkatan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah manzilatul ikhbad, tingkatan al-ikhbad. Ada orang yang beribadah kepada Allah diiringi dengan ikhbad. Bagaimana bentuk beribadah kepada Allah diiringi dengan ikhbad? Al-ikhbad secara bahasa dari kata al-khabtu, artinya al-makanul munkhafid, tempat yang rendah. Maka al-mukhbitun maknanya adalah orang yang beribadah kepada Allah
diiringi dengan tawadhu kepada Allah. Bagaimana Pak bentuknya? Dia saat ibadah, dia bertawakal kepada Allah. Sehingga pada waktu dia beribadah merasa dia sangat butuh pertolongan dari Allah, butuh bimbingan dari Allah, dia tawakal kepada Allah. Itulah orang yang rendah hati ketika ibadah. Tidak merasa pede, tidak merasa bisa, tidak merasa hebat, tapi dia diiringi dengan perasaan selalu merasa butuh bimbingan Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, Anda kalau bekerja diajarkan untuk tawakal kepada Allah. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah nanti ada hasil atau tidak. Maka cara agar kita sukses dalam bekerja adalah kita ketika sebelum bekerja, apa yang harus kita lakukan? Tawakal kepada Allah. Sebab orang yang bertawakal kepada Allah akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Baik. Kalau mencari dunia saja kita diajarkan untuk tawakal, maka mencari akhirat kita juga harus lebih tawakal. Karena satu pun manusia tidak ada yang tahu apakah ibadahnya diterima atau tidak. Bapak Ibu tadi sholat subuh, sholat, nah, yang merasa sholat subuhnya diterima angkat tangan. Yang merasa sholat subuhnya diterima oleh Allah, angkat tangan. Boleh pulang duluan. Ada? Baik. Kita tidak ada satu pun di antara kita yang tahu apakah amal ibadah kita diterima atau tidak. Sehingga apakah kita akan mendapatkan pahala atau tidak, kita tidak tahu. Maka iringi ibadah itu dengan tawakal, semoga ada hasil. Dan hasil dari ibadah adalah apa Pak? Hasil dari ibadah adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia yang ikhbat, di mana saat dia beribadah kepada Allah, dia iringi ibadah itu dengan penuh tawakal, mohon bimbingan dari Allah. Jika orang mendapatkan seperti ini, maka hakikatnya dia sedang tawadhu di hadapan Allah ketika ibadah. Miliki prinsip tawadhu kepada Allah ketika beribadah. Karena ini kunci sukses untuk bisa beribadah. Wa hululul khidlan, sebaliknya orang tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah, sebabnya karena satu, wa huwal ujbu, yaitu ujub, lawan dari tawadhu tadi. Maka dalam perjalanan kita menuju Allah, ketika Bapak Ibu sedang salat, ketika Anda puasa, ketika Anda zikir, Anda baca Quran, kunci Anda bisa berhasil adalah ketika Anda merasa tawadhu di hadapan Allah dan tidak merasa hebat dengan amal yang Anda lakukan. Ini sebagaimana keterangan Ja'far Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berpesan, al-halaku fitnatain, sumber kegagalan ketika orang ibadah itu ada dua. Sumber gagal ketika ibadah ada dua. Yang pertama al-qunut, yang kedua al-ujbu. Yang pertama putus asa, dan yang kedua ujub. Orang yang putus asa, dia tidak punya harapan. Karena dia nggak punya harapan, akhirnya nggak punya semangat, sehingga ditinggallah itu ketaatan. Orang yang ujub, kebesaran harapan, sehingga dia merasa apa yang dia lakukan sudah sangat sempurna, maka dia merasa hebat dengan perbuatannya. Akhirnya hilang rasa tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mendapatkan kegagalan, tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari sini kita bisa lihat betapa penyakit ujub itu bisa jadi Pak lebih nyelip, enggak kelihatan dibandingkan penyakit riya. Sehingga kalau orang berpenyakit riya itu mungkin dia masih bisa mengukur, apakah saya punya harapan pujian orang lain? Alhamdulillah tidak. Baik, insya Allah Bapak tidak riya. Tapi mungkin ada ujub dalam batinnya, sehingga dia merasa dirinya hebat dengan ibadah yang dia lakukan. Dan mungkin bagian ini
ada pada orang yang sudah belajar tauhid dan sunnah. Oleh karena itu jamaah, kita layak banyak berlindung kepada Allah dari penyakit semacam ini dengan minta kepada Allah kebersihan hati. Seperti dengan membaca doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku potensi takwanya dan bersihkanlah dari aneka kotoran-kotoran jiwa. Anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Engkau adalah sebaik-baik zat yang membersihkannya. Syekh bin Baz rahimahullah diceritakan oleh sebagian muridnya, pada waktu beliau rahimahullah itu tawaf, beliau hanya membaca satu doa sepanjang tawaf selain Rabbana atina fid dunya hasanah, antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad. Sepanjang tawaf beliau hanya membaca satu doa. Apa doa itu? Allahumma aslih fasada qalbi, Allahumma aslih fasada qalbi, Allahumma aslih fasada qalbi. Ya Allah, perbaikilah potensi kerusakan dalam hatiku, perbaikilah potensi kerusakan dalam hatiku. Terus seperti itu diulang-ulang. Karena penyakit ini kadang nyelip dan kita tidak tahu, kita sendiri yang punya nggak kenal kalau kita punya penyakit seperti itu. Maka pasrahkan kepada zat yang mengatur hati agar penyakit ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi materi yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Nah. Baik. Ini pesannya ada 14 hadiah yang disiapkan panitia, sudah disiapkan di tengah. Berarti bagi-bagi hadiah dulu. Oh, baik. Hadiah yang pertama apa, Mas? Umroh. Oh. Apa itu? Hah? Biaya walimah. Masya Allah. Anti mainstream ini ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ada pertanyaan melalui kertas ya. Bagaimana kiat kita supaya terhindar dari rasa ujub sehingga amalan kita tidak diketahui oleh orang lain? Nah, kalau mengupayakan amal tidak diketahui oleh orang lain lebih mudah daripada menghindari ujub. Jenengan sholat tahajud sendirian di dalam rumah nggak kelihatan orang lain. Jenengan puasa nggak cerita kepada siapapun, jenengan dzikir sendirian tidak dilihat oleh orang lain, bisa. Karena ini sifatnya kondisi lahiriah, bagian fisik, lebih mudah untuk dikendalikan. Tapi kalau mengendalikan bersih dari ujub bisa jadi lebih sulit daripada itu. Mungkin Bapak Ibu seperti tadi yang kita sampaikan, Anda bisa beramal dengan ikhlas, tidak kelihatan siapapun, sendirian, khusyuk, nangis, khudu di hadapan Allah sambil sujud. Gak ada satupun orang yang lihat. Tapi tiba-tiba terbangun perasaan dalam diri Anda, aku hebat. Itu ujub. Terus gimana Pak cara dan kuncinya agar bisa bersih dari seperti ini? Agar Anda bisa bersih dari penyakit seperti ini adalah tadi, tanamkan rasa tawadhu di hadapan Allah. Siapa yang jamin amalmu diterima? Karena kau tidak tahu apakah amal kau diterima atau tidak. Sehingga pada waktu kita beribadah, meskipun ibadah kita khusyuk, kita enggak dilihat oleh orang siapapun, kita bersih dari keinginan untuk riya, tidak ada harapan untuk dipuji oleh orang lain. Tapi ingat, gak ada jaminan amal ibadah yang seperti ini diterima oleh Allah.
karena enggak ada jaminan seperti itu, maka minta kepada Allah, merasa butuh kepada Allah, tawadhu di hadapan Allah. Dan itulah ikhbat seperti yang tadi kita sampaikan. Sehingga obat ujub itu satu. Apa tadi Pak? Apa Pak? Tawadhu ketika beribadah. Merasa butuh bantuan dan pertolongan Allah ketika beribadah. Di saat itulah orang dia merasa ikhbat, dan insya Allah itu yang akan menghalangi dia untuk bersikap ujub ketika ibadah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cara mengatasi ujub ketika setelah beribadah. Misal pulang sholat berjamaah di masjid, merasa jadi orang yang lebih baik dibandingkan orang lain yang ditemui setelah pulang dari masjid. Dan orang itu tidak ikut sholat di masjid, malah tidak sholat. Masya Allah. Ya, dengan ibadah yang Anda lakukan, Anda lebih baik daripada yang tidak beribadah, itu benar. Karena antara orang yang taat dengan orang yang tidak taat, antara orang yang taat dengan yang maksiat, lebih baik yang mana? Yang taat. Sebab Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang yang dia berbuat taat dengan al-mufsidina fil ard, dengan orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Sudah? Namun menjamin apakah amal ibadah Anda diterima atau tidak, menjamin bahwasanya ibadah yang Anda lakukan membuat Anda lebih tinggi derajatnya, gak ada satupun yang tahu kecuali Allah. Sehingga bagian inilah yang menjadi kunci. Jangan sampai kita ujub. Anda jangan merasa lebih hebat, lebih tinggi statusnya disebabkan karena Anda melakukan perbuatan sholat. Kalau secara umum orang yang taat lebih baik daripada yang tidak taat, benar. Tapi apakah Anda seperti itu? Wallahu a'lam. Makanya orang yang selesai ibadah, dia tawadhu. Sehingga pada saat dia beribadah kepada Allah, karena dia tidak tahu apakah ibadahnya diterima atau tidak, dia merasa bisa jadi apa yang saya lakukan ini gak ada artinya sama sekali. Maka dia masih merasa butuh ibadah berikutnya. Terus seperti itu. Dan iringi dengan minta bimbingan kepada Allah agar ibadah yang dilakukan benar secara lahir batin, sehingga potensi diterimanya besar. Sehingga bukan menafikan ibadah itu membuat orang jadi semakin bagus, bukan. Tapi ketika orang beribadah, dia merasa dirinya lebih tinggi dibandingkan orang lain, itulah yang menjadi sumber penyakit ujub. Wallahu a'lam. Apa perbedaan antara riya, sombong, dan sum'ah? Untuk riya, bentuknya adalah mengharapkan pujian dari orang lain. Dari kata ra'a yura'i yang artinya pamer. Sehingga orang yang riya, dia mengharapkan pujian dari orang lain. Dan nyuwun sewu Pak, bisa jadi orang yang riya itu dia ingin mendapatkan pujian setelah mati. Nabi SAW menyebutkan ada 3 manusia yang menjadi sebab neraka dinyalakan pertama kali. Pertama siapa Pak? Orang yang ahli, orang yang punya harta. Lalu dia sumbangkan hartanya untuk kebaikan. Setiap ada jalan kebaikan, dia terlibat dengan hartanya di situ. Saat dia mati, kemudian menghadap Allah, ditanya oleh Allah. Kemudian disebutkan nikmat-nikmat itu dan dia mengakuinya, fa'arrafahu, dia pun mengakuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, kau gunakan untuk apa nikmat-nikmat itu? Lalu dia mengatakan, ya Rabbi, unfiku fi sabilik. Aku berinfak di jalanmu. Setiap ada kesempatan untuk berinfak, aku tidak ketinggalan untuk ikut serta di sana. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, dusta kamu.
Walakin yuqal innaka jawad. Kau berinfak seperti itu karena kau ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan. Wa qad qil, dan dulu kau sudah mendapatkan pujian itu. Fulan orang yang dermawan. Sehingga dia mengaku di hadapan Allah, saya rajin berinfak. Tapi tujuan dia apa? Biar dikatakan dermawan. Ini orang pertama. Orang yang kedua, orang yang diberi oleh Allah kelebihan apa, Pak? Ilmu. Kemudian dia mengajar kepada masyarakat dan seterusnya. Lalu saat dia dihisap oleh Allah, dia ditanya tentang nikmat dan dia akui nikmat-nikmat Allah itu, kemudian ditanya oleh Allah, kau gunakan untuk apa nikmat ini? Kemudian dia jawab, aku belajar dan aku ajarkan kepada masyarakat. Allah jawab, kadzabta, kau dusta. Kau lakukan itu liyuqal innaka qari. Kau lakukan itu agar dikatakan oleh masyarakat, agar dipuji. Masya Allah, orang yang hebat, pintar baca Quran, ngerti isinya Quran. Sehingga dia ingin status sosial. Wa qad qil, dan kau sudah mendapatkan pujian itu. Orang yang ketiga, orang yang diberi oleh Allah kekuatan fisik dan keberanian, lalu digunakan untuk apa? Jihad, sampai mati. Saat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kau gunakan untuk apa nikmat itu? Ujahidu fi sabilik, aku berjihad di jalanmu. Hatta uqtal, sampai aku dibunuh ya Allah. Kemudian Allah jawab, kadzabta, kau bohong. Kau lakukan itu agar kau dikatakan sebagai jari orang yang pemberani. Dan pujian pemberani didapatkan setelah dia mati. Maka terkadang ada orang yang memperjuangkan kebaikan dengan harapan bisa mendapatkan pujian pasca kematian. Mohon maaf, ada sebagian orang itu menyampaikan ke saya, cita-cita saya satu. Apa itu? Saya pengen mati dalam kondisi sujud. Ini cita-cita mulia atau tidak, Pak? Mulia. Tapi mohon maaf, bisa jadi ada orang yang punya keinginan untuk mati dalam kondisi sholat, dalam kondisi sujud, dengan harapan nanti setelah dia mati dipuji oleh masyarakat. Masya Allah, fulan mati sujud. Itu kan nyelip yang gak kelihatan, Pak. Jadi yang dia cari bukan husnul khatimah, tapi pujian pasca itu, biar nanti di masyhur di masyarakat, si fulan mati dalam kondisi sujud. Mungkin kita tidak sebagaimana orang yang mati di medan jihad tadi, tapi kita punya harapan mati dalam kondisi puasa, mati dalam kondisi sholat, mati dalam kondisi sujud, mati dalam kondisi ibadah. Terus ada harapan dalam hati kita, semoga setelah itu kemudian namaku harum di masyarakat dan dipuji banyak orang. Si A mati dalam kondisi sujud. Dia mendapatkan pujian setelah apa? Setelah kematian. Ini enggak ikhlas. Jadi riya itu dia dapatkan setelah kematian. Maka orang kayak gini bisa jadi dia riya. Yang kedua, sum'ah. Kalau sum'ah itu amal yang rahasia, tapi diceritakan, dia pamer dengan cerita. Itu sum'ah. Ya. Monggo bapak-bapak silahkan yang mau makan itu di dalam ada, saya sedang puasa. Monggo silahkan. Loh, saya pernah ketemu orang seperti itu. Jadi pada saat hajatan, beliau jadi among tamu ya. Setiap kali ada orang yang datang, dipersilahkan kayak gitu. Monggo silahkan, itu jamuannya ada di dalam. Monggo masuk saja, saya sedang puasa. Dia ngasih tambahan, saya sedang puasa di bagian akhir. Orang seperti ini apa? Sum'ah. Dia pamer dengan amalnya. Kalau mempersilahkan tamu untuk apa menikmati jamuan, salah atau benar? Benar. Tapi dikasih tambahan, saya sedang puasa. Ini jadi berbeda warna. Sombong. Apa itu sombong? Definisi sombong telah disampaikan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan melecehkan orang lain. Sehingga merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain karena nasabnya merasa lebih hebat, bisa jadi kesombongan. Coba lihat Pak, iblis itu sombong karena apa?
Karena apa? Asal penciptaan. Asal penciptaan itu kan di luar pilihan manusia, di luar pilihan hamba. Mau diciptakan dari tanah, mau diciptakan dari api, terserah Allah. Sehingga tidak boleh menjadikan asal penciptaan yang itu di luar pilihan hamba, bukan dari proses perjuangan hamba, ini tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk merasa lebih tinggi. Iblis seperti itu. Maka manusia juga sama. Mereka diajarkan, jangan Anda merasa lebih tinggi dengan asal Anda. Orang Jawa merasa lebih hebat dibandingkan orang selain Jawa, tidak boleh, Pak. Orang Arab merasa lebih hebat dibandingkan selain Arab, juga nggak boleh. Makanya nilai kemuliaan ada di mana? Di takwa. Setelah Allah menjelaskan, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah jadikan manusia itu berwarna-warni, ada laki perempuan, ada dari suku bangsa yang beragam. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Saya menjelaskan seperti ini paling gampang ketika bawa jamaah waktu haji dan umrah. Coba Bapak Ibu lihat ya, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, aneka ragam manusia, warnanya beda, tingginya beda, bahasanya beda, mukanya beda. Coba bayangkan andaikan semuanya seragam, kaya wong Indonesia kabeh. Sampean kan gak ngerti, iki wong Afrika atau wong India atau wong Pakistan, sampean gak ngerti. Tapi begitu beda-beda, warna ini, wajahnya beda-beda. Jadi sampean ngerti, nek kaya ngene teko India. Nek kaya ngene teko Londo. Nek kaya ngene Eropa, kalau seperti ini Afrika, kalau seperti ini iki sawo tapi kok rodok mateng saiki. Oh, iki India terdampar daerah timur. Jadi Anda bisa mengenal ini Indonesia, ini Malaysia. Kita satu rumpun Melayu kan seragam ya. Sampai kadang saya ketemu orang diajak bahasa Indonesia nggak bisa, bahasa Melayu nggak bisa, bahasa Inggris nggak bisa, Thailand. Ternyata dia orang Thailand. Jadinya sama warna, sama penampilan, beda bahasa. Kita mengenali ini dari mana dengan itu. Itulah firman Allah, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail li ta'aruf, agar kalian bisa saling mengenali. Tapi asal itu tidak memberikan nilai keistimewaan kecuali karena takwa. Sehingga Nabi SAW mengatakan, wa man batta'a amalu lam yusri bihi nasabu. Siapa yang amalnya telat tidak bisa dipercepat dengan nasab. Wallahu alam. Oleh karena itu merasa lebih tinggi dibandingkan yang lain disebabkan karena asal penciptaan itu karakter iblis. Dia merasa lebih tinggi karena dia dari api. Padahal api maupun tanah itu sama-sama makhluk Allah, tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Wallahu alam. Saya pernah dihina oleh atasan saya yang kafir. Namun saya membesarkan diri saya bahwa hinaan dia tidak merendahkan saya di mata Allah. Dan saya tidak perlu salut hati karena kalau dia mati dalam keadaan kafir dia akan lebih hina dan celaka. Apa yang saya lakukan termasuk ujub. Nah, suasana menjadi berbeda ketika kondisinya berbeda. Islam harus selalu berada di atas kemuliaan. Dan orang muslim tidak boleh merasa rendah dibandingkan orang kafir karena urusan dunia. Karena itu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu lebih tinggi dan tidak boleh ada yang lebih tinggi dibandingkan Islam.
Prinsip inilah yang dibawa oleh para sahabat ketika mereka menjadi duta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengantarkan surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang kepada kerajaan-kerajaan kafir dengan membawa kondisi yang serba terbatas. Salah satunya utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghadap Kaisar atau Kisra, yang menghadap Kisra. Kisra itu raja apa? Persia. Pada waktu utusan beliau mau menghadap Kisra, pengawalnya itu melarang masuk. Surat Anda silahkan dititipkan kepada kami, nanti kami akan mengantarkan. Karena Raja Kisra tidak mau untuk menghadap dengan Anda, tidak mau bertemu Anda. Akhirnya beliau mengatakan, baik kalau begitu surat akan saya bawa pulang. Karena saya dipesani oleh Nabi SAW untuk mengantarkan langsung ke dia. Jika dia tidak mau bertemu saya, surat akan saya bawa pulang. Akhirnya pesan itu disampaikan kepada Raja Kisra, dan akhirnya Raja Kisra bersedia untuk menemui sahabat ini. Saat beliau menemui raja ini, pakaiannya tidak ganti, tidak kemudian berpakaian yang bagus, dandan rapi, dikasih wangian dan seterusnya. Padahal beliau sedang safar, perjalanan dari Madinah menuju Irak atau menuju daerah Persia untuk bertemu dengan Kisra. Sampai kemudian bertemu dan surat itu langsung dikasihkan. Ditunggu respon Kisra, ketika Kisra membuka surat itu disobek. Akhirnya dia pulang membawa pesan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, surat Anda disobek oleh Kisra. Nabi SAW langsung mendoakan keburukan. Mazzakallahu mulkahu, semoga Allah Ta'ala merobek-robek kerajaannya. Sepulang orang ini, Kisra mengutus atau meminta kepada negara satelit yang berada di Yaman. Jadi Romawi itu punya negara satelit di Yaman, Persia juga punya negara satelit di Yaman. Negara satelit Persia di Yaman itu pimpinannya namanya Badan. Meminta kepada Badan, tolong kirimkan 2 orang untuk menghadap Nabi yang berada di Madinah. Akhirnya diutus 2 orang. 2 orang utusan dari Persia tapi yang ada di Yaman, negara satelit Yaman. Berangkat ke Madinah dalam posisi klimis jenggot, tebel kumis. Kemudian ditanya, siapa yang menyuruhmu seperti ini? Mereka mengatakan, Tuanku yang memerintahkan seperti ini. Kemudian Nabi SAW langsung menjawab, bal Allahu Rabbi amarani an na'fiyal liha wa naqusus syarib. Tapi Allah Rabbku menyuruhku untuk membiarkan jenggot dan memangkas kumis. Pertemuan pertama langsung di penampilan. Siapa yang nyuruh kamu seperti ini? Tuhanku atau Rabbku, maksudnya adalah raja dia. Tapi kemudian dijawab oleh Nabi SAW, Allah memerintahkanku berbeda dengan itu. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada 2 utusan ini, besok kamu datang lagi menemui saya. Akhirnya dia tinggal di Madinah. Besoknya diberitahu oleh Nabi SAW, tadi malam rajamu meninggal. Dia merasa enggak percaya, balik ke Yaman menemui Badan. Sampai di Yaman diceritakan bahwa ada info dari Muhammad kalau raja kita meninggal. Ternyata Badan sudah mendapatkan info itu dari Persia. Betul, bahasanya rajanya Kisra meninggal. Dan kemudian Badan masuk Islam. Sehingga Badan yang dulunya beragama Majusi, dia masuk Islam setelah mendapatkan bukti bahwa Nabi SAW mengetahui hal yang gaib. Baik, dari sini kita bisa melihat bahwa dulu kaum muslimin itu menjaga izzah di hadapan orang kafir, dia tidak merasa lebih rendah. Hal yang sama juga dimiliki oleh para duta-duta kaum muslimin yang lain. Abu Bakar al-Baqillani, jadi ada raja Nasrani yang mengirim surat kepada raja muslim, tolong kirimkan kepadaku orang yang bisa berdebat dengan pastor di istanaku. Akhirnya dikirimlah Abu Bakar al-Baqillani. Maka berangkatlah Abu Bakar al-Baqillani mendatangi raja Nasrani tadi.
Sesampainya di istana diberitahu, mohon maaf Tuan, protokol di tempat kami, siapapun yang masuk ke kerajaan, dia wajib untuk sujud kepada raja sebelum dia menghadap raja. Maka Abu Bakar mengatakan, kalau begitu saya tidak mau, saya akan pulang. Kalau Tuan tidak mau, ya kami tidak mau, raja tidak bersedia untuk menemui Tuan. Baik, kalau begitu saya tak pulang. Wong saya cuma undangan. Diterima enggak apa-apa, enggak diterima saya pulang. Akhirnya disampaikan kepada raja bahwa Abu Bakar Al-Baqillani tidak mau sujud kepada raja. Nah, sang raja kemudian minta, baik, minta dia untuk istirahat dulu, besok dia datang lagi. Kemudian malam harinya pintu kerajaan itu diubah, dikasih kayu sehingga tinggal lubang kecil di bawah. Maka setiap orang yang masuk menemui raja itu sambil merangkak, sehingga tepat di depan sang raja semua orang yang masuk ke istana selalu dalam posisi apa? Posisi merangkak. Datang Abu Bakar, begitu tiba di pintu itu beliau heran, loh kok pintunya pendek kayak gini? Iya, silakan Tuan masuk melalui pintu ini. Apa enggak ada pintu yang lain? Enggak ada, hanya pintu ini untuk bisa menghadap raja. Baik, saya akan masuk. Beliau masuk, kemudian ketika beliau masuk itu merangkak sambil mundur. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, apa yang pertama kali dilihat oleh sang raja? Begitu sudah di dalam, beliau langsung berdiri tegak dan menghadap kepada raja tanpa memberikan sujud kepada raja. Raja sudah emosi ketika itu. Terjadilah debat. Ini contoh Pak, bagaimana Islam menjaga izzah dan kaum muslimin ketika itu menjaga izzah. Pak, kenapa enggak sampai dibunuh? Oh, berani bunuh duta, utusan, itu urusan besar. Itu urusan kerajaan. Karena mereka datang ini sebagai duta kerajaan. Sehingga mereka punya izzah dan menjaga izzah ini yang dilakukan oleh kaum muslimin di masa silam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita husnudzan bahwa amal kita diterima oleh Allah? Karena Allah Maha Pemurah sehingga menjadikan kita semangat dalam beribadah. Baik. Jadi dalam beribadah kita diajarkan untuk berimbang antara khauf dan roja. Kelebihan roja berbahaya, kelebihan khauf berbahaya. Ada orang yang kelebihan roja jadilah murji'ah. Sekte murji'ah itu karena rojanya kelebihan. Ada orang yang kelebihan khauf jadilah khawarij. Sehingga muncul sekte khawarij karena rasa takutnya yang berlebihan. Ahlu sunnah bainar roja wal khauf. Yang digambarkan oleh Ibnu Qayyim, keseimbangan antara roja dan khauf itu seperti sayap kanan dan sayap kiri seekor burung. Sedangkan mahabbatullah itu kepalanya. Burung ini terbang ke arah mana yang menentukan apa? Kepala. Mau ke arah lurus, belok kanan, belok kiri, yang menentukan adalah kepala. Sehingga mahabbatullah itulah yang menentukan gerakan seorang muslim. Saya mau bergerak kemana? Ke kanan, ke kiri atau lurus? Mahabbatullah yang berbicara. Dan yang mengantarkan dia untuk terbang adalah al-khauf dan roja. Sehingga orang ketika beribadah, kapan saya harus bergerak, kapan saya harus berhenti, kapan saya harus sholat, kapan saya harus baca Quran, kapan saya harus ini, mahabbatullah. Sedangkan bagaimana agar ibadah itu bisa terbang diiringi dengan sayap khauf dan roja. Sayap khauf dan roja itu gimana sih Pak? Dalam beribadah dia punya harapan dapat pahala, sehingga itu jadi motivasi dia untuk beribadah. Dan dia juga punya rasa takut jangan-jangan tidak diterima, sehingga tidak membuat dia geden rumongso, tidak membuat dia GR dengan ibadah yang dia lakukan. Jika terkumpul dalam hati seorang hamba dua hal ini, maka Nabi SAW ngasih jaminan Allah akan memberikan apa yang dia harapkan, dan Allah akan
amankan dari apa yang dia takutkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Ashabul Kahfi meminta pertolongan kepada Allah dengan amal ibadahnya, apakah berarti mereka ujub? Ashabul Kahfi yang dimaksud bukan Ashabul Kahfi yang ada di surat Al-Kahfi, tapi Ashabul Kahfi yang diceritakan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang sahih. Hadis riwayat Bukhari. Ada 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Lalu masing-masing ngapain, Pak? Main catur? Atau dolanan kartu? Atau tebak angka? Tidak. Mereka berdoa kepada Allah. Pada waktu mereka berdoa, yang mereka sampaikan apa? Yang mereka sampaikan apa? Amalnya. Mereka cerita amal. Cerita amal ini tidak sama dengan riya, tidak sama dengan ujub. Tapi yang mereka lakukan adalah tawasul. Sehingga ketika mereka cerita amal, di kalimat terakhir yang mereka sampaikan adalah Allahumma lau amiltu hadza. Ya Allah, jika aku lakukan ini karena dirimu, maka bukakanlah pintu gua ini. Jadi di bagian akhir mereka itu masing-masing mengatakan, jika aku lakukan ini karena dirimu ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini. Dan itu bukti kalau mereka tidak ujub dengan amalnya. Cerita amal kepada Allah boleh nggak, Pak? Boleh. Tapi cerita amal kepada yang lain tidak boleh. Maka bedakan 2 hal ini ya. Sehingga Anda kalau menceritakan amal Anda kepada Allah, ya Allah, dengan sholat yang aku kerjakan, maka berikanlah aku kelancaran rezeki, berikanlah aku kemudahan dalam melunasi utang. Silahkan Anda bertawasul dengan ibadah yang Anda lakukan. Dan itu bukan ujub. Wallahu a'lam. Mana yang lebih berbahaya, riya atau ujub? Dua-duanya berbahaya. Cuman begini, penyakit itu terhitung lebih berbahaya karena 2 hal. Pertama, dia ngerusak. Yang kedua, gak disadari. Maka berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Bisa jadi ada sebagian orang yang dia riyaknya dominan, sehingga riya lebih berbahaya bagi dia. Ada juga yang ujubnya dominan. Secara umum begini, Pak. Bagi mereka yang sudah kenal bahaya riya, penyakit ujub berbahaya bagi dia. Sementara bagi mereka yang masih dalam tahap ketika belajar tauhid itu masih biasa-biasa saja, sehingga potensi riyanya masih dominan, penyakit riya bisa jadi lebih berbahaya bagi dia. Karena itu dalam hal ini mana yang lebih berbahaya tergantung dari masing-masing orang. Dan inti berbahaya tadi 2 indikatornya. 1 apa? Ngerusak. Semakin besar potensi kerusakannya, makin bahaya. Yang kedua, masalah kesadaran. Sama sebagaimana penyakit fisik. Covid awal-awal itu bagi sebagian orang kayaknya kok tidak begitu bahaya. Paling nanti efek sampingnya kehilangan penciuman. Sebelum ada banyak kejadian orang mati, begitu muncul varian Delta, tiap hari ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ning masjid kene, masjid kono, nguing-nguing ambulan tiap hari. Barulah orang kemudian semuanya merasa ketakutan. Yang biasanya dipaksa untuk pakai masker, sekarang pakai masker tanpa paksaan. Setelah tahu apa? Potensi bahayanya. Maka seperti itu pula yang terjadi pada diri kita. Sehingga penyakit hati juga seperti itu. Ada penyakit hati yang bahayanya besar, kerusakannya besar. Semakin tidak disadari, dia semakin berbahaya. Beberapa hari yang lalu Wali Kota Surabaya menghimbau seluruh pejabat
pemerintahan untuk rajin sholat 5 waktu di masjid tepat waktu. Namun di saat jam kerja, yaitu saat sholat duhur dan asar, dihimbau untuk mempublikasikan kegiatan ibadah tersebut berupa foto dan disebarkan ke grup masing-masing. Masya Allah. Bagaimana menyikapi himbauan dari beliau? Masya Allah. Baik. Jika foto ini tujuannya dalam rangka untuk fase latihan, sehingga perlu ada penertiban. Saya minta bukti kalau kamu sudah hadir sholat jamaah. Buktinya apa? Foto. Maka itu dilakukan dalam fase latihan. Insya Allah tidak masalah. Sama seperti santri ketika mereka sholat jamaah. Itu kadang oleh musyrifnya ditaruh absen di depan. Yang hadir sholat tahajud absen. Sehingga sebelum masuk masjid absen. Sebelum masuk masjid. Sebagai bukti kalau dia hadir. Terus kalau kayak gini apa enggak riya Pak? Untuk tujuan latihan boleh. Khusus untuk tujuan latihan. Sama seperti misalnya program Odoj ya. One day one juz. Satu grup baca Quran 1 juz. Nah untuk tujuan latihan lapor. Alhamdulillah hari ini saya sudah 1 juz. Nanti buat list. Ini si fulan sampai jumlah sekian sudah 1 juz berhasil. Hari ini komplit 1 juz. Insya Allah seperti itu tidak masalah. Ada satu kaidah. Yusmahu fid dirasah ma yusmahu fi ghairiha. Ditoleransi untuk proses pendidikan, tapi tidak ditoleransi untuk kegiatan yang lain di luar pendidikan. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah membolehkan imam untuk memimpin zikir pasca sholat jamaah dengan tujuan pendidikan. Tapi kalau jamaahnya sudah berhasil, sudah hafal, itu harus ditinggalkan. Sehingga boleh dalam proses pendidikan orang memimpin zikir jama'i khusus untuk apa? Pendidikan. Misalnya di sekolah, di TK atau di SD, kemudian dipimpin oleh guru, siswa mengikuti dan seterusnya. Wallahu a'lam. Bolehkah kita sholat berjamaah dengan imam orang yang tidak mengenal sunnah? Sementara kita tidak boleh kajian bersama mereka. Nah, baik. Bedakan antara kajian dengan mengikuti sholat jamaah. Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah itu punya buku 2 jilid. Judulnya Mawaqif Ahlus Sunnah Inda Ahlil Bid'ah. Bagaimana Ahlus Sunnah menyikapi interaksi dengan selain Ahlus Sunnah. Nah, salah satu di antara yang boleh jelaskan adalah berkaitan dengan masalah apa hukum sholat berjamaah di belakang imam yang bukan Ahlus Sunnah. Beliau kasih rincian sebagai berikut. Yang pertama, jika di masjid itu tidak ada imam selain yang bukan Ahlus Sunnah, maka tidak mau sholat di belakang imam yang bukan Ahlus Sunnah, ahli bid'ah. Paham? Saya ulang ya. Jika di masjid itu tidak ada imam selain ahli bid'ah, maka tidak mau sholat di belakang imam ahli bid'ah ini, dia ahli bid'ah. Dalilnya adalah peristiwa di masa Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi itu divonis oleh para ulama sebagai fusak, orang jahat. Karena hobinya apa? Suka membunuh. Tapi Ibnu Umar sholat di belakang beliau, demikian pula beberapa sahabat yang lain yang menemui Hajjaj sholat di belakang beliau. Sehingga siapa yang tidak mau sholat di belakang Hajjaj justru dicurigai sebagai khawarij. Itu kaidahnya. Yang kedua, kalau ada beberapa pilihan, di masjid ini imamnya Ahlus Sunnah, di masjid ini imamnya bukan Ahlus Sunnah, maka sengaja milih, padahal dia boleh milih bebas, sengaja milih imam yang bukan Ahlus Sunnah, bisa jadi sepaham dengan itu. Karena seharusnya dia milih imam yang Ahlus Sunnah.
Berbeda kalau misalnya ada pertimbangan, Pak, masjid dekat saya imamnya bukan Ahlus Sunnah. Kalau saya ke jauh nanti digerenengi oleh warga, Pak. Baik, Anda silakan sholat di masjid yang terdekat dalam rangka untuk islahul qulub. Intinya selama sholatnya masih sah, pertahankan. Nah, yang seperti ini butuh pemahaman khusus dan ini dibahas oleh para ulama dalam kajian seputar masalah manhaj. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf beberapa pertanyaan belum bisa kita angkat. Mungkin nanti bisa dibawa ke Masjid Nurus Sunnah ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadiah ya. Nah. Hadiah. Hadiah yang pertama, pertanyaannya. Sebutkan jumlah pasukan kaum muslimin ketika perang Hunain. Yang angkat tangan pertama siapa? Jenengan. Berapa? 12.000 dapat hadiah, insyaallah. Baik, selanjutnya. Peristiwa perang Hunain terjadi tahun kapan? Peristiwa perang Hunain tahun kapan? Tahun 630 Masehi. Oh, itu dari Google, Pak ya. Hijriahnya tahun berapa? Tahun 8 Hijriah dapat hadiah. Dari belakang hadiahnya, Pak. Selanjutnya. Siapa nama sahabat yang membawa bendera Khaybar? Nah, ini tadi yang angkatan duluan. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Baik, dapat hadiah. Nah. Selanjutnya, perang Khaybar tahun berapa? Perang Khaybar tahun berapa? Silakan googling. Perang Khaybar tahun? Ya, silakan, Pak. Hah? Tahun 9 Hijriah. Nah. Selanjutnya, sebutkan sebab iblis tidak mau sujud kepada Adam. Ada 2. Merasa lebih baik. Masya Allah, barakallahu fikum. Dapat hadiah. Selanjutnya, ada berapa? Kurang berapa? Masih banyak ya. Nah, apa perbedaan antara riya dan sum'ah? Riya itu pujian dari orang lain, kalau sum'ah itu memamerkan kepada orang lain amal ibadahnya melalui ucapan. Bedanya di mana itu? Riya mengharapkan pujian, kalau sum'ah? Kalau sum'ah itu lebih spesifik menceritakan. Kalau riya menampakkan. Masya Allah. Hanya beda di apa? Indra ya. Kalau riya itu dengan penglihatan, kalau sum'ah pendengaran. Baik. Selanjutnya, siapa di antara jamaah yang tidak pernah utang dari sejak lahir? Hah? Ini kelas berapa, Mas? Hah? Kelas 3 SD. Coba ini, sudah pernah utang belum? Belum. Baik, yang dewasa. Yang sepanjang hidupnya belum pernah utang. Ada? Utang kabeh. Baik. Selanjutnya, yang dewasa. Di antara bapak ibu atau bapak-bapak aja ya, yang tidak pernah melakukan utang ribawi. Utang mungkin pernah tapi ribawi enggak pernah. Enggak pernah? 1, siapa lagi? 2, 3, 4. Hadiahnya berapa? 5. Coba angkat tangan 5. Hanya cukup untuk 5. Baik, silakan dipilih, Mas. 1, 2, angkat tangan yang saya tunjuk, angkat tangan ya, bertahan angkat tangan biar dapat hadiah. 3 di depan. Hah? Masya Allah 4. Terus siapa lagi? 5. Baik. Mbah tadi yang mana? Ini dapat.
Alhamdulillah, sudah habis ya. Baik, demikian. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.